Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Untuk mata kuliah akuntansi, praktik akuntansi perpajakan pada minggu terakhir ini, minggu ke-13 dan minggu ke-14, kita akan belajar tentang cara membuat surat pemberitahuan masa atau SPTM secara online ya, dengan menggunakan e-filing ya. Jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana cara menyusun surat pajak atau SSP secara online dengan menggunakan e-billing. Kemudian kita akan belajar bagaimana caranya kita menggunakan e-filing ya. Untuk praktik mengisi e-filing secara online pada laman DJP Online, tentunya bisanya kita harus masuk ke akun yang sudah kita miliki ya. Kalau perusahaan ya berarti masuk ke akun DJP-nya dari masing-masing perusahaan ya dengan menggunakan NPWP Badan. Kalau untuk Budani ini, Budani contohkan untuk NPWP-nya untuk wajib pajak pribadi ya, atas nama Budani sendiri begitu. Dan kemudian bagaimana caranya kita menyusun SPT masa, surat pemberitahuan masa untuk PPh 21 terutang. Oke, kalau yang bagian bayar ini kemarin adalah bagian untuk membuat surat setoran pajak atau SSP secara online dengan menggunakan e-billing. Akan tetapi karena kita akan membuat SPT masa, nah kebetulan ini servernya sering error ya teman-teman. Kita kembali ke dashboard. Oke, semoga lancar ya. Ya, kita kembali dari awal. Jadi mengisi NPWP ya, Bunda ini nggak hafal ya, jadi harus sambil membuka. X2 kita masukkan, jadi ini adalah laman login sekalian ya teman-teman, dimasukkan nomor NPWP-nya, kemudian passwordnya, kemudian kode verifikasinya. Kode verifikasinya X2DC ya. Oke, diklik login. Semoga betul ya, karena terkadang password yang terbaca keliru gitu. Oke, sudah betul ya. Kita masuk ke halaman utama, kemudian kita masuk ke lapor. Di bagian navigasi lapor atau menu lapor ini adalah kita menggunakan menu ini untuk mengisi SPT secara elektronik, secara online dengan menggunakan e-filing ya. Ini bisa kita juga mendownload e-form untuk SPT-nya, kemudian kita isi secara manual. Seperti itu. Tapi bisa juga kita menggunakan cara otomatisasi dengan e-filing. Kita klik e-filingnya, bukan e-form ya. Setelah kita klik e-filingnya, kita akan dibawa ke menu untuk mengisi filing ya teman-teman. Nah seperti ini ada 3 menu, arsip SPT, buat SPT, draft SPT, sama bantuan. Karena kita akan menyusun SPT atau membuat SPT, maka kita klik yang bagian buat SPT. Nah kebetulan ini Budani sudah mengisi 2 kali, jadi ada arsipnya begitu. Kemudian yang buat SPT kita klik yang membuat SPT, kemudian nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jadi kalau misalkan memiliki usaha, diklik ya, tapi kalau misalkan tidak, hanya bekerja saja di sebuah instansi perusahaan atau lembaga pemerintah, misalkan kita klik tidak. Coba kita klik tidak saja ya. Oke, kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan yang terpisah atau pisah harta? Misalkan tidak terpisah menjadi satu begitu. Kita klik tidak. Kalau misalkan menjadi wajib pajak di masing-masing menjadi wajib pajak dan hartanya terpisah, maka nanti kita jawab ya. Tetapi karena kita anggap kita tidak menjalankan kewajiban perpajakan yang terpisah,
Jadi jadi satu, kita klik tidak. Apakah penghasilan, kemudian nanti muncul pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini kita anggap tidak aja ya, teman-teman. Jadi karena nanti kalau lebih dari 60 juta, nanti ada banyak form-formnya seperti itu. Tapi boleh tidak Bu, kalau memang kenyataannya lebih dari 60 ya harus diisi ya teman-teman. Jadi harus jujur mengisinya begitu. Karena kan ini kita membuat atau memberitahukan besarnya PPh terutang yang sudah kita hitung begitu kepada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kita sejujur mungkin mengisinya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat, tidak tutup-tutupi. Nah, kalau misalkan Bu Dani jawab setahunnya penghasilan bruto Bu Dani kurang dari 6 juta misalkan, 60 juta mohon maaf. Kalau 60 juta itu kan berarti satu bulannya dia berpenghasilan 5 juta ya teman-teman. Jadi harus lebih dari 5 juta. Kalau Bu Dani anggap kurang dari 60 juta dalam satu tahun, misalkan hanya gajinya hanya 4 juta seperti itu, berarti kan hanya 48 juta rupiah, maka ini masih kurang dari 60 juta, sehingga karena ini ada kata kurang, berarti kita jawab iya karena kita kurang, maka nanti keluarnya adalah SPT nomornya 1770 SS. Jadi ada beberapa jenisnya. Untuk yang lebih dari 60 juta nanti formnya berbeda begitu ya, kodenya yang berbeda teman-teman. Ada yang 1770 SS, nanti ada yang 1770 S dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah isian dari SPT 770 SS. Kita mengisi langsung, ini isi data formulirnya sudah 33,33% ya. Kita pilih tahun pajaknya, kita klik di sini, misalkan 2020, kemudian status SPT-nya adalah normal terlebih dahulu. Ini dianggap kita baru mengisi pertama kali. Boleh diisi berapa kali Bu? Oh, bisa nanti kalau misalkan ada kesalahan, kita langsung mengisi SPT pembetulan. Kayak Bu Dani tadi ada yang salah, kemudian diklik yang SPT pembetulan. Baik, kita isi SPT-nya normal karena baru pertama kali. Pembetulannya 0 karena ini bukan pembetulan tapi normal. Kalau nanti diklik pembetulan berarti ini kita klik yang pertama, misalkan revisi yang pertama. Kalau revisi kedua kita klik 2 dan lain sebagainya. Kita klik normal ya. Kemudian klik selanjutnya. Oke. Kita klik selanjutnya. Oke. Baik, ternyata memang kalau kita sudah melapor SPT untuk tahun 2020 itu kita tidak bisa lagi menyusun untuk tahun 2021 karena belum ya teman-teman, baru nanti di tahun depan, sehingga pada tahun pajak 2020 ini karena sudah Bu Dani isi maka tidak bisa diisi. Setidaknya teman-teman sudah memiliki gambaran, kita mungkin bisa back ke bagian arsip SPT ya. Kita ke arsip SPT tadi yang benar aja, yang nihil. Kok hasilnya bisa nihil Bu? Iya, karena memang tidak kena gitu ya, belum. Kita lihat ya BPE-nya. Jadi yang betul tuh yang ini 1770 yang seperti ini. Jadi nanti ini adalah bukti penerimaan elektronik atau BPE atas nama Bu Dani begitu. Kemudian tahun pajak ini masa pajaknya untuk tahun 2020 begitu ya. Tahun pajak 2020 untuk masa pajaknya 1/12. Ini adalah bulan Januari sampai dengan Desember begitu. Kemudian jenis SPT-nya adalah 1770 SS. Kemudian pembetulannya adalah pembetulan ke-1 karena tadi Bu Dani sudah membetulkan 1 kali. Status SPT-nya nihil. Kenapa nihil? Karena memang kurang dari 60 juta per tahun, sehingga tidak bisa melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, sehingga dianggap Bu Dani tidak tidak memiliki PPh 21 terutang. Artinya tidak dipotong PPh 21 seperti itu.
karena memang belum dalam 1 tahun PKP atau penghasilan kena pajaknya belum melebihi PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi hanya itu saja teman-teman. Intinya kalau sudah bisa mengisi begitu, sebenarnya mengisinya tinggal klik-klik saja. Ya, kalau yang lebih dari 60 juta biasanya nanti pertanyaannya cukup panjang. Kemudian kalau enggak ya apa tuh namanya? eh lebih dari 60 juta terus kemudian nanti ada yang kurang bayar atau lebih bayar. Seperti itu. Biasanya nanti kita harus mengisi berapa jumlah utang kita, berapa jumlah aset kita seperti itu. Ketika kita mengklaim bahwa ada yang lebih atau kurang bayar seperti itu. Begitu saja ya teman-teman, kasus-kasusnya kalian bisa pelajari sendiri di berbagai referensi atau mungkin kalian pernah melihat video tutorial dalam PT jika lebih bayar maupun kurang bayar seperti itu. Kemudian akhiri untuk materi, ini adalah materi terakhir untuk kalian di mata kuliah praktik akuntansi perpajakan. Selamat kalian sudah menyelesaikan 14 kali pertemuan ya nantinya gitu. Bu Dani kurang paham apakah ini adalah minggu ke-13 atau ke-14 yang jelas adalah materi kalian sudah selesai sehingga pada minggu-minggu ini dan minggu ke depan itu kita sudah ujian akhir semester. Good luck untuk ujian akhir semesternya untuk mata kuliahnya Bu Dani maupun mata kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.